Karena ketika kita sudah mantap dengan apa itu hukum ataupun pengertian hukum, maka kita akan mudah menguraikan hal-hal yang akan kita pelajari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan pengantar ilmu hukum. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan kuliah pengantar ilmu hukum, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu apa arti hukum, kita sudah merumuskan apa itu arti hukum menurut pendapat kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan arti hukum menurut doktrin. Nah, doktrin ini merupakan sebuah aliran yang diikuti oleh negara-negara. Ini didasarkan dari pendapat pada para ahli pada masa yang lalu. Nah, doktrin-doktrin ini dipakai ataupun digunakan sebagai konsep hukum ataupun konsep dasar hukum bagi setiap negara yang ada di dunia. Baik, di sini ada 9 doktrin yang disampaikan oleh para ahli, yaitu pengertian dari hukum itu sendiri. Yang pertama itu adalah pengertian hukum menurut Utrecht. Hukum adalah di sini himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat unsur-unsur dari hukum itu sendiri adalah di sini adalah himpunan petunjuk hidup. Nah, himpunan petunjuk hidup ini merupakan misalkan ada aturan, materi-materi yang dimuat dalam peraturan di dalam suatu masyarakat. Ini berisi perintah dan larangan. Nah, di sini unsur selanjutnya adalah mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Nah, jadi hukum seperangkat himpunan petunjuk hidup itu bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Nah, ini harus ditaati, ini unsur selanjutnya, oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Nah, jadi ini ada sanksi juga. Ini menurut pendapat dari Utrecht berkenaan dengan pengertian hukum. Nah, selanjutnya adalah pengertian hukum menurut Van Apeldoorn. Di sini Van Apeldoorn menyatakan hukum adalah suatu gejala sosial. Nah, ini suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat dan kebiasaan. Nah, di sini Van Apeldoorn menyatakan hukum itu adalah suatu gejala sosial. Nah, yang kita tahu bahwa gejala-gejala sosial itu misalkan ada hubungan antar seseorang dengan orang lain, yang mana baik itu hubungannya saling menguntungkan ataupun ada hubungan yang merugikan. Misalkan dalam hal hukum itu sendiri kita dapat contohkan adalah gejala sosial itu misalkan yang pertama yang menguntungkan itu misalkan jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Yang tidak menguntungkan, nah ini termasuk dalam perbuatan kejahatan, misalkan tindak pidana pencurian ataupun ingkar janji di dalam gejala sosial tersebut. Nah, bagaimana Van Apeldoorn melihat hukum itu yang ada di dalam gejala sosial ini? Beliau menyatakan di sini aspeknya yaitu kebudayaan. Nah, di sini hukum itu lahir dari kebudayaan seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, seperti di sini juga termasuk agama di dalamnya juga disisipkan berkaitan dengan kebudayaan. Tentunya kebudayaan itu tentunya tidak boleh bertentangan dengan agama. Nah, nilai kesusilaan ini tentunya juga merupakan gejala sosial di dalam masyarakat. Nanti kita akan mempelajari kaidah-kaidah ini, termasuk di dalamnya adalah kaidah kesusilaan ini. Yang selanjutnya adalah adat istiadat dan kebiasaan. Nah, ini gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat, yang mana di sini
akan terbentuk hukum dengan sendirinya yang lebih condong kepada hukum yang tidak tertulis. Nah, bisa juga tertulis, dituliskan dari gejala-gejala tersebut, jadi ditetapkan suatu ketentuan yang dapat dituliskan di dalam masyarakat tersebut. Ini tentunya sesuai dengan perkembangan dari masyarakat tersebut. Jika kebutuhannya hukum itu harus tertulis, maka sudah seharusnya hukum yang ada di dalam masyarakat tersebut dituliskan agar mengikat para pihak dengan jelas di dalamnya. Selanjutnya, pengertian hukum menurut Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant ini mengartikan hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Nah, di sini Immanuel Kant menyatakan bahwa tentang teorinya berkehendak bebas, yaitu orang itu boleh berkehendak bebas sebebas-bebasnya, dan di sini ada batasannya. Walaupun kita boleh bertindak bebas, tapi harus menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Nah, di sini tentunya secara langsung kita dapat lihat bahwa kebebasan itu tidaklah absolut ataupun tidaklah sepenuhnya kita miliki, tapi kita dibatasi oleh kehendak bebas dari orang lain. Nah, bagaimana kehendak bebas antara kita dengan orang lain ini dapat berjalan ataupun tidak bersinggungan? Maka di sini perlu ada aturan. Jadi orang-orang ini harus mengikuti peraturan tentang kemerdekaan itu sendiri. Jadi seandainya memiliki tanah, tentunya kita memiliki batas tanah yang kita miliki, dan orang lain juga memiliki batas tanah yang dimilikinya. Itu hak kemerdekaannya itu sebatas dari tanah yang dimiliki. Ini misalnya ketika kita sudah masuk ke ranah ataupun ke batas tanah orang lain, maka itu kebebasan itu harus disesuaikan, apakah melalui sewa menyewa, jual beli ataupun yang lainnya. Bisa juga jika seandainya ada kemungkinan ada pengambil alihan kepemilikan tanah di sini, misalkan dengan cara penipuan, tipu muslihat, maka ini termasuk ke dalam pelanggaran dari aturan tentang kemerdekaan berkaitan dengan hak milik dari seseorang. Nah, ini harus ada aturan yang diikuti oleh individu-individu ini. Jadi intinya di sini adalah kebebasan dari manusia yang bermasyarakat itu bukan memiliki kebebasan yang absolut, tapi dibatasi oleh kehendak bebas dari orang lain juga. Nah, selanjutnya adalah pengertian hukum menurut Thomas Hobbes. Nah, beliau menyatakan hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Nah, Thomas Hobbes ini agak mirip dengan pendapat Utrecht tadi. Ini di dalamnya ada perintah-perintah, yaitu himpunan ketentuan dari Utrecht tadi. Kalau menurut Thomas Hobbes, ini hukum adalah perintah-perintah. Tentunya kita tahu bahwa perintah-perintah itu merupakan salah satu dari materi hukum yang ada dalam suatu negara ataupun dalam suatu masyarakat. Nah, di sini perintah-perintah itu dibuat oleh orang yang memiliki kekuasaan. Nah, kekuasaannya yaitu untuk memerintah, dan ini bisa memaksakan perintahnya kepada orang lain. Tentunya di sini bisa memaksakan perintahnya kepada orang lain ini berkaitan dengan kepada rakyatnya ataupun kepada bagian-bagian pemangku kekuasaan yang ada di bawah pemimpin ini, misalkan dalam ini ada presiden, raja ataupun yang lainnya. Nah, di sini Thomas Hobbes ini dari pengertian ini dapat kita lihat bahwa ini lebih ke otoriter. Nah, lebih ke otoriter karena ini berkaitan dengan hal-hal yang tegas, yaitu perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Dia memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya itu kepada orang lain. Nah, di sini syukur-syukur orang yang memerintah ini memiliki hati nurani ataupun memiliki rasa yang empati kepada rakyatnya. Jika pengertian ini dipahami oleh orang yang otoriter ataupun orang tangan besi, maka
dalam pemerintahannya akan terjadi pemerintahan yang otoriter ataupun yang absolut dan tidak mementingkan keinginan rakyatnya. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian hukum menurut John Austin. Nah, di sini John Austin menyatakan hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa di atasnya. Nah, di sini ini agak sedikit lebih lebih teduh ya dibandingkan dari pendapat dari Thomas Hobbes tadi. Ini berlawanan frasa katanya ataupun kalimatnya, tapi pada intinya tetap sama, yaitu peraturan yang diadakan. Ini peraturan-peraturan itu kalau kita bawakan kepada negara, misalkan undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan di bawahnya diadakan ini oleh pejabat yang berwenang, yaitu DPR, atau dilaksanakan oleh eksekutif, presiden, atau di sini fungsi pengawasannya atau pelaksanaan penegakan hukumnya oleh lembaga yudikatif. Nah, di sini untuk memberikan bimbingan kepada makhluk. Nah, bimbingan pada makhluk ini berkaitan dengan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Berarti apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang. Nah, di sini diperuntukkan kepada makhluk yang berakal dan yang dibuat oleh orang yang berakal juga yang berkuasa di atasnya. Itu pengertian dari John Austin. Nah, kita masuk kepada pengertian hukum menurut Bellevroi. Nah, hukum yang berlaku di suatu masyarakat adalah aturan tata tertib masyarakat yang didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat. Nah, di sini dapat kita lihat kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu tentunya orang-orang yang dituakan ataupun yang ditunjuk sebagai pemimpin di dalam masyarakat tersebut. Nah, di sini orang-orang yang ditunjuk sebagai pemimpin tersebut ini memiliki kekuasaan untuk membuat aturan tata tertib dalam hal pengendalian yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, di sini walaupun kalimatnya beberapa kata ataupun hanya tidak menjelaskan secara rinci, tapi jika kita telaah ini bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat, yang mana masyarakat itu kebutuhan hukumnya difasilitasi oleh pimpinan di dalam masyarakat tersebut ataupun yang berkuasa di dalam masyarakat tersebut, sehingga dalam masyarakat tersebut tercipta suatu tata tertib yang seimbang dan tidak terjadi kejahatan di dalamnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pendapat Van Kant, yaitu menurut beliau hukum adalah serumpunan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Nah, di sini hukum ini bersifat memaksa, ini sama halnya dengan pengertian yang sebelumnya, yaitu menurut Utrecht juga, menurut John Austin juga, tapi redaksi kalimatnya yang berbeda. Nah, di sini Van Kant menyatakan hal yang sama dengan pengertian hukum yang disampaikan oleh para ahli sebelumnya. Selanjutnya, pengertian hukum menurut E.M. Myers, yaitu beliau menyatakan hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Nah, jadi pertimbangan kesusilaan ini misalkan bagaimana baik buruknya. Kalau kesusilaan itu kita bawakan kepada diri kita, kita contohkan misalkan kita berinteraksi dengan orang lain. Misalkan orang lain tersebut meminta bantuan kita untuk mengambilkan sebuah minuman, tapi ternyata kita mengambilkannya dengan tangan kiri. Nah, kita baru menyadari hal tersebut beberapa saat setelah itu. Nah, kita tentunya merasa bersalah karena tidak sesuai dengan adab ketimuran kita. Nah, itu merupakan nilai kesusilaan, rasa bersalah kita kepada orang lain terhadap sikap kita itu dinamakan dengan sikap kesusilaan. Nah, jadi pertimbangan kesusilaan ini dibuat juga oleh pemerintah ataupun yang berkuasa, dan ini menjadi pertimbangan bagaimana pertimbangan kesusilaan ini dapat mengatur
orang-orang yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini tentunya akan lebih efektif dan ini akan responsif ataupun sesuai dengan keinginan ataupun aspirasi masyarakat nantinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian hukum menurut Leon Duguid. Nah, hukum adalah aturan tingkah laku pada anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan ini. Nah, ini kalau diindahkan artinya dipatuhi juga, ini juga dapat masuk ke dalam pengertian dipatuhi oleh masyarakat ini sebagai jaminan. Nah, jadi hukum itu sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Nah, jadi jaminan bagi yang melanggar itu, orang-orang yang melanggar peraturan tersebut ini dapat diberikan sanksi dan aturan-aturan tambahan agar ketertiban di dalam masyarakat itu menjadi terwujud. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Ini merupakan mata kuliah ataupun pertemuan yang mana kita membahas pengertian hukum menurut para ahli ataupun menurut doktrin. Semoga kita dapat mengambil kesimpulan dari perkuliahan kita dan makin memantapkan kita berkaitan dengan pengertian hukum. Karena ketika kita sudah mantap dengan apa itu hukum ataupun pengertian hukum, maka kita akan mudah menguraikan hal-hal yang akan kita pelajari selanjutnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Jika ada kesalahan nanti akan sama-sama kita berikan komentar dan akan sama-sama kita perbaiki pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.